Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aisyah Putri Limantobi. Saya berasal dari kelas 4A NPM A1M020053. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Bab 1, konsep dasar. Adapun di sini pengertian dari manajemen. Manajemen itu sendiri adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusun dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Adapun di sini pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya itu sendiri. Dan tidak lupa untuk masyarakat, bangsa, dan negara kita. Nah, adapun di sini pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman 2009 dan Henry Fayol 6M yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah man atau manusia. Berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan diperlukan untuk memimpin menggerakkan karyawan atau bawahannya serta memberikan tenaga dan pikiran untuk memajukan dan kontinuitas lembaganya. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua ada material atau barang. Material itu digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku dan setengah jadi atau barang jadi. Yang ketiga ada mesin atau mesin. Merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin itu sendiri berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat ada money atau uang. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. Yang kelima ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan itu sendiri, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajarannya. Yang keenam, itu ada market, atau yang sering kita dengar dengan pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan tersendiri, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik, maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Dengan pendidikan itu sendiri membahas hal-hal seperti berikut. Yang pertama ada teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Dalam kaitannya dengan pendidikan, lembaga pendidikan melakukan kegiatan menghasilkan lulusan lembaga pendidik yang siap untuk bekerja. Yang kedua ada komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Dalam lembaga pendidikan, kegiatan ini berkaitan dengan penjaringan anak didik dan mengelolanya dengan pendidikan, sehingga hasilnya akan bermanfaat untuk anak didik dan masyarakat. Yang ketiga ada finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan. Lembaga pendidikan pun membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikannya. Yang keempat ada security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidikan, yaitu pada sistem pengamanan lingkungan pendidikan secara internal dan eksternal, dan sistem pengamanan diri dari pengaruh lingkungan dan kebudayaan yang merusak moral dan budaya melalui pendidikan agama dan akhlak. Yang kelima ada accountability,
akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi. Lembaga pendidikan melibatkan kegiatan perhitungan pemasukan dana dan pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan juga efisien. Tidak melakukan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang. Yang keenam ada manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Pendidikan membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sebagaimana pengorganisasian dan pengordinasian untuk semua kegiatan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Menurut Fatah 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran efektif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalnya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Selanjutnya ada pembagian manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak, disebut juga dengan manajemen institusional. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga tersebut mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua ada manajemen menengah, disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajemen divisi. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga ada manajemen pelaksana, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya ini untuk bertanggung jawab pelaksanaan rencana negara yang dibuat oleh para manajer menengah. Nah, adapun ruang lingkup. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Yang kedua ada manajemen personalia. Manajemen personalia ini adalah serangkaian proses kerjasama melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personel adalah menyumbang cara optimal bagi pencapaian tujuan pendidik yang telah ditetapkan. Personalia sekolah meliputi guru, pegawai lainnya. Personalia sekolah dapat dibedakan atas tenaga pendidikan dan non-pendidikan. Yang ketiga ada manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik. Yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi serta bertanggungjawaban pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan keuangan yang baik dalam lembaga akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan tersedianya biaya pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan, memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. Dan yang keenam ada manajemen administrasi. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin terdiri dari kata ad dan ministra. Kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama. Membantu atau to, administrasi sama dengan to serve atau conduct.
yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Yang ketujuh, yang terakhir, manajemen humans. Humans merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menentukan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, ada mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, ada relativitas. Relativitas nilai-nilai prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah, organisasi, tuntunan, zaman, dan nilai yang berlaku. Dari tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Thank you, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan dari manajemen pendidikan. Saya pamit, mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.